teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Shaudi, Sharing with Audi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Shaudi, Sharing with Audi. Di episode kali ini aku bakalan sharing tentang berapa sih sebenarnya biaya hidup di Malaysia. Tapi aku bakal bahasnya based on aku aja ya. Jadi kayak aku sebulan tuh bisa ngeluarin berapa sih untuk kebutuhan sehari-hari aku. Yang penasaran? Kita lanjut yuk ke videonya. Jadi buat yang pertama aku bakal bahas dulu tentang accommodation atau apartemen atau tempat tinggal gitulah ya. Buat tempat tinggal sendiri, itu aku karena aku nggak tinggal di daerah Kuala Lumpur, jadi memang 15 menitan lah dari sana. Jadi harganya mungkin juga tidak akan semahal kalau memang kita tinggal di Kuala Lumpur itu sendiri gitu. Buat rumah aku ini, enggak rumahku, kamar aku itu ambilnya yang medium big, itu harganya ada di 720 ringgit atau sekitar kayak 3 juta rupiahan lah untuk 1 bulan. Dan itu tuh sudah termasuk dengan wifi, dengan air dan juga listrik itu unlimited. Jadi kalian bisa pakai sepuasnya gitu buat 1 bulan dengan harga 3 juta rupiah. Tapi kalau buat kamar-kamar lainnya, karena kan di satu rumah ini tuh dia ada beberapa kamar kan. Di rumah ini tuh ada 4 kamar. Yang pertama tuh ada kamar yang small, terus yang kedua tuh ada medium small, terus kamar aku medium big, sama satu lagi master. Bedanya apa ya? Bedanya di ukuran aja sih. Kalau buat rumah aku ini, si smallnya itu dia tuh ada di harga 500 ringgitan, kalau nggak salah 400-500 ringgit. Kalau misalnya medium small itu dia di harga 600 ringgitan. Kamar aku 720, master atau kamar master tuh maksudnya kayak kamar mandinya di dalam kamar, itu harga 900 ringgit gitu. Jadi memang harganya juga nggak jauh-jauh berbeda, tapi ukuran kamarnya itu yang menentukan gitu. Dan aku kalau di apartemen aku sendiri sih ya, aku rasa sih ada yang ngerentalin untuk satu rumah. Cuman waktu itu aku nggak dapet. Aku dapetnya yang satu kamar karena aku juga memang sendiri kan. Jadi ya udah aku emang rentalin untuk yang sekamar aja. Cuma kalau buat kalian yang mau ngerentalin itu buat satu rumah, bisa coba di Google aja cari-cari, mungkin ada. Cuma pasti harganya pasti bakal lebih mahal sih gitu. Selain itu, aku juga ada pengalaman tinggal di hostel punya kampus, hostelnya Taylors, itu harganya memang jauh lebih mahal. 1 bulannya itu, waktu itu ya, karena aku tinggal di sana tuh 2016 sampai 2018an pertengahan sebelum aku masuk ke degree. Jadi pas zaman diploma tuh aku masih di hostelnya Taylors. Itu harganya tuh ada di range-nya 1.000 ringgit sampai 1.500. Sekarang setahu aku tuh udah harganya jauh lebih turun, tapi mereka udah nggak unlimited lagi buat listrik dan airnya atau gimana, aku juga kurang paham. Tapi kalau dulu 1.000 sampai 1.500 tuh sudah unlimited gitu. Jadi kalian mau pakai air sepuasnya, wifi sepuasnya, AC sepuasnya juga nggak apa-apa gitu. Cuma kalau sekarang kayaknya sih harganya lebih murah, tapi memang udah nggak unlimited lagi. Nah, kalau kalian mau lebih murah lagi nih, kalau di area aku sih yang aku tahu itu PGS7, di belakangnya Taylors University itu ada namanya wilayah PGS7, itu kayak rumah-rumah gitu. Dan teman-teman aku bilang di sana harganya jauh lebih murah, tapi memang dia rumah. Jadi memang rasanya sih memang lebih homey ya, karena kan perumahan. Cuman ya fasilitas yang kalian dapetin ya nggak ada gitu, cuma rumah aja. Kalau misalnya aku kan di sini apartemen, ya pasti ada gymnya, ada kolam renangnya, walaupun aku nggak pernah pakai juga karena nggak bisa berenang. Terus ada playgroundnya, ada lapangannya, ada bla bla bla. Jadi memang banyak fasilitasnya gitu. Jadi untuk akomodasi sih, untuk apartemen termurah aku bisa bilang di area aku ini mungkin 400 sampai 500 ringgitan lah gitu. Cuma kalau kalian mau lebih murah lagi bisa cek di PGS7. Setahu aku kalau nggak salah ya, itu bisa dapat di 300, tapi kamar yang paling kecil gitu. Selanjutnya aku bakal bahas tentang makanan. Berapa sih sebenarnya sebulan untuk makanan? Buat makanan sendiri, kira-kira ya buat sebulan ini, buat 1 hari itu tuh aku habisnya paling banter atau paling mentok tuh di 20 ringgit. Karena aku memang makan juga sehari sekali aja. Aku nggak pernah makan kayak makan besar 2 kali 3 kali, itu nggak, jarang banget.
jarang-jarang sejarang itu untuk makan banyak, jadi memang sehari aja. Dan 20 ringgit itu juga kadang sisa banyak juga gitu. Dan buat makanan-makanannya sendiri, kalau di restoran-restoran gitu sih, karena untuk di kampus aku ya, untuk daily makanan, memang karena kampus aku kan di pinggir jalan tol, jadi memang nggak seperti kampus-kampus lain yang kalau kalian keluar kampus tuh langsung banyak kedai-kedai makan segala macam. Karena kalau kampus aku tuh memang makanan ya di area kampus aja. Ada sih sebenarnya di yang tadi aku bilang PGS7 itu juga ada beberapa makanan kayak ibu-ibu gitu jual-jualan di pinggir jalan. Cuman ya nggak sebanyak kampus-kampus lainnya yang memang mereka tuh lokasinya banyak dengan kedai-kedai makanan gitu. Buat satu kali makan sih 10 ringgit di kampus aku untuk di beberapa restoran itu udah cukup banget. Nggak semuanya ya, karena memang ada beberapa restoran di kampus aku tuh yang menurut aku overpriced, kayak terlalu mahal banget. Jadi ya gitu. Cuman kalau misalnya di beberapa restoran tempat favorit aku suka makan sih ya 10 ringgit tuh udah oke banget, udah dapat makan, kenyang, sama minum gitu. Terus kalau misalnya harga-harga cemilan, harga-harga makanan-makanan lain di restoran-restoran biasa gitu, ya standar sih. Kalau di mall-mall 20 ringgit ke atas, 10 ringgit ada lah, cuman ya enggak, porsinya juga enggak banyak-banyak banget gitu. Jadi ya standar lah 20 ringgit ke atas makan di restoran ya udah normal-normal aja kalau di Malaysia gitu. Terus kalau kalian mau yang lebih murahnya lagi itu kalian bisa makannya tuh di Mamak. Jadi kayak namanya Mamak gitu. Makanannya banyak isinya. Terus kalian harganya juga pasti lebih murah. Kayak buat aku personally aku kurang suka makan di Mamak. Entah kenapa tapi aku kayak kurang dapat aja feel-nya buat makan di sana. Cuma kalau makan di sana bakal lebih murah guys, kayak 6 ringgit juga udah dapat makan. Kayak macam kue tiaw atau nasi goreng atau roti canai itu udah dapat gitu di Mamak itu sendiri. Gitu. Terus selain itu juga buat air nih. Kalau buat air itu sendiri karena di rumah aku tuh nggak ada dispenser. Mungkin di rumah-rumah orang lain mereka kayak satu rumah punya dispenser, jadi mereka sharing gitu ya airnya sama housemate. Tapi karena rumahku tuh kita nggak punya dispenser, jadi memang setiap individunya tuh harus ngebeli air masing-masing sendiri gitu. Buat air satu kardus isi 12, aku pakai brandnya Seamaster, itu harganya ada di sekitaran 48.000 atau 11 ringgit something lah, 11 ringgit hampir ke 12 ringgit, jadi sekitar 48 ribuan buat satu kardus isi 12. Aku setiap 2 minggu itu aku pasti habis, seminggu lewat lah hampir 2 minggu itu aku pasti habis 2 kardus. Jadi memang sebulan tuh at least aku butuh 4-5 kardusan gitu. Jadi dikali aja lah berapa kan gitu. Yang selanjutnya aku bakal bahas tentang transportation atau gimana sih untuk pergi ke sana ke sini tuh naik apa kalau di Malaysia dan berapa harganya. Kalau misalnya transportasi itu sendiri sebenarnya di Malaysia tuh udah banyak banget public transport atau transportasi umum yang sangat-sangat memudahkan orang-orang yang ada di sini gitu ya. Karena mereka itu ada KTM tuh kayak macam KRL kalau di Indonesia. Terus ada LRT, ada MRT, ada BRT tuh bus. Tapi busnya tuh yang di atas gitu. Tapi kalau BRT cuma ada di Sunway area aja. Selain itu juga dia ada ETS, dia ada bus-bus yang lain-lainnya juga yang di jalanan. Jadi memang semuanya sudah dimudahkan banget gitu. Dan yang aku suka lagi sendiri dari yang mode transportasi umum di sini itu adalah selain kalian bisa beli tokennya langsung di tempat LRT, MRT, KTM, bla bla banyak itu, kalian juga bisa beli touch and go card. Jadi kayak kartu touch and go, aku bakal taruh juga gambarnya. Itu kalian bisa belinya tuh di Watson, dia jual. Terus kalau nggak salah dia juga ada di 7-Eleven, tapi aku kurang pasti sih. Tapi yang aku tahu, karena waktu itu aku juga belinya di Watson, kalian bisa beli cek di Watson ya. Selain itu buat student atau pelajar, jangan sampai lupa untuk ngebuat kartu ini. Kelihatan nggak sih? Nah ini. Jadi ini adalah My Rapid tapi buat pelajar, khusus buat student. Jadi kayak touch and go gitu. Dan kalau kalian pakai ini itu kalian bakal dapetin diskon 50%. Jadi kan oke banget. Karena memang untuk harganya sendiri aja kalau kita naik nggak pakai kartu ini, beli pakai token atau pakai touch and go aja. Oh, kalau pakai touch and go kalian juga bakal dapet diskon kalau nggak salah 20% deh. 30 ya, aku juga kurang pasti. Intinya segituan. Tapi kalau pakai token harga normal.
Dan untuk harga normalnya aja juga sebenarnya udah oke banget gitu. Aku cek dari SS15, jadi LRT yang terdekat dari rumahku tuh SS15 sampai ke KLCC itu yang Twin Tower itu, yang di KL, itu tuh 4 ringgit sekian kalau kita pakai si token. Kalau kita pakai Touch and Go card itu 3 ringgit sekian. Kalau kita pakai ini 1, sekian aja sampai 2 ringgit. Jadi murah banget. Jadi aku saranin dan sangat-sangat merekomendasikan untuk semua pelajar untuk buat si Touch and Go yang My Rapid Pelajar ini, karena memang buatnya juga mudah, bayarnya cuma 15 ringgit aja dan kalian bisa dapetin diskon 50%. Dan ini bisa digunain untuk semua transportasi umum di Malaysia. Jadi mantep banget. Terus kalau buat sehari-harinya ke kampus segala macam itu aku pergi naik bus dari kampus aku sendiri. Itu sekali jalan itu 1,5 ringgit, jadi kayak 5 ribuan sekian lah. Jadi aku pulang pergi memang selalu naiknya tuh bus Tailors itu. Jadi memang termasuk murah juga lah gitu. Tapi selain semua mode transportasi yang udah aku kasih tau ini, kalian juga bisa yang pastinya Grab lah ya guys, Grab. Terus di Malaysia sendiri juga udah ada Grab yang motor, cuman agak ngeri sih kalau di Malaysia naik Grab motor, karena kan memang majority-nya di sini tuh mobil dan kenceng-kenceng banget gitu loh jalannya. Jadi kalau misalnya emang bisa sih ya naiknya yang mobil aja lah gitu kalau memang nggak kepepet banget. Selanjutnya aku bakal bahas tentang internet apa sih, SIM card telepon. SIM card telepon sebenarnya di sini tuh banyak banget provider, tapi memang entah gimana pertama kali aku datang ke Malaysia di 2016 tuh aku pakainya U-Mobile. Itu aku juga nggak tahu sih, kayak aku asal aja gitu, dan ternyata U-Mobile tuh murah banget, kayak murah banget. Aku selalu pakai U-Mobile dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ganti. Kenapa? Karena sangat-sangat murah. Satu bulan itu aku hanya menghabiskan 30 ringgit, jadi sekitar kayak 90 sampai 100 ribu, dan itu unlimited. Ini aku nggak bohong, unlimited tuh bener-bener kayak YouTube unlimited, apa unlimited semua. Kan kalian tahu lah kalau beberapa provider lain, especially di Indonesia itu, ampun, aku kalau pulang Indo isi paket 10 GB kayaknya juga nggak cukup gitu loh, padahal itu harganya udah kayak 100-an sekian di Indo. Sedangkan di sini 30 ringgit unlimited, aku pakai internet sampai kayak orang gila gitu, saking unlimitednya. Ya udah, kalian bayar segitu buat sebulan dan itu puas banget. Sebenarnya U-Mobile ini termasuk kartu yang murah, karena teman-teman aku juga bilang memang dan mengakui kartu-kartu yang mereka pakai itu memang lebih mahal dibanding U-Mobile. Cuman kalau misalnya kalian tuh tinggal di daerah yang agak-agak, aku nggak tahu sih, karena waktu itu aku ada field trip ke daerah Negeri Sembilan gitu, itu tuh aku susah banget sinyal di sana. Aku nggak tahu karena itu mungkin daerah yang pas aku pergi field tripnya tuh memang daerah perhutanan atau gimana, tapi intinya pas aku pergi ke sana tuh jelek banget. Cuman kalau kalian tinggal di KL area, Sunway area, intinya masih daerah-daerah sini lah, Selangor, KL dan sekitarnya, menurut aku pakai U-Mobile mantap. Itu udah sangat-sangat jimat karena murah banget guys, 30 ringgit dan unlimited. Catat ya, U-Mobile. Yang terakhir aku bakal bahas tentang grocery shopping. Jadi berapa harga buat kalian belanja satu bulannya. Sejujurnya aku baru bener-bener belanja grocery itu tuh sekarang ini aja, di masa-masa pandemik ini. Karena sebelumnya kalau emang kampus gitu, bukannya nggak ada waktu sih, cuman kayak jujur males. Kayak udah capek sekolah, banyak tugas, presentasi, apa-apa, jadi kayak udah males gitu. Jadi memang aku baru-baru sekarang ini aja nih grocery. Buat grocery sendiri itu juga tergantung sama lokasi dimana kalian belanjanya. Kalau emang kalian mau yang murah, itu kalian bisa pergi ke Maidin atau Giant. Dua ini tuh memang yang termasuk paling murah gitu ya. Soalnya aku kayak udah berapa minggu ini, bulan ini kalau misalnya belanja grocery gitu pergi ke Maidin atau Giant itu 230-240 ringgit tuh habis. Aku mengeluarkan uang segitu untuk belanja untuk satu bulan, dan itu banyaknya minta ampun kayak, dan grocery-nya tuh kayak nggak habis-habis. Mungkin karena aku makannya juga sedikit, tapi memang dengan 200 sekian itu tuh udah beli semua, dari keperluan untuk diri aku macam sabun, sampo, bla bla bla, sampai untuk deterjen, sampai untuk alat makan, bla bla. Oke, semua lah guys, semua tuh include di 200 sekian gitu. Jadi memang tergantung lagi kalian mau pergi kemana. Kalau emang kalian
di daerahnya tuh nggak ada macam Mairin atau Giant, cuman ada yang Jaya Grocer atau mungkin Ion atau mungkin Cold Storage atau Village Grocer, kalian 200 sekian ringgit nggak bakal dapet yang kayak aku dapet sih sebenarnya, karena memang mereka kan memang high end, bisa dibilang lebih mahal lah. Karena kan kalau misalnya ke kampus aku kan ada Sunway Mall kan, di Sunway Mall itu sendiri kan di dalamnya tuh ada Ion. Biasanya sih aku seminggu sekali tuh suka kayak beli buah atau beli apa, itu tuh 70 ringgit itu aku tuh udah habis gitu untuk seminggu. Dan itu nggak even makanan banyak yang aku beli, cuma kayak cemilan, susu gitu-gitu doang. Sedangkan kalau aku belanja di Mairin atau Giant tuh aku bisa dapetin kayak banyak dengan 200 sekian tinggi itu aja. Kayaknya sekian dulu guys untuk penjelasan aku tentang atau sharing aku tentang biaya hidup di Malaysia untuk 1 bulannya. Aku sendiri dari orang tua aku dapat uang jajan itu kurang lebih sekitar 1000-an ringgit. Itu udah cukup banget, untuk nabung pun juga masih bisa. Jadi oke banget sih sebenarnya. Jadi ya di 1000-an lah, 3 juta sampai 5 juta. Tapi itu juga tergantung guys sama gaya hidup kalian gitu. Kalau kalian sukanya yang jalan-jalan terus, makan di luar terus, atau beli barang ini itu terus, ya mungkin segitu nggak bakal cukup. Cuman kalau emang kalian yang kayak aku gini, yang hidupnya kayak gini-gini, nggak selalu masak-masak, tapi kalau makan di luar juga nggak yang over budget sih, bisa-bisa aja gitu untuk 3 juta sampai 5 juta untuk 1 bulannya. Thank you so much buat semua yang udah nonton. Semoga dengan video kali ini bisa bermanfaat dan kalian juga bisa ada pandangan lagi sebenarnya berapa sih yang kita butuhin nih buat sekolah di Malaysia, untuk living costnya ya, tapi gitu. Dan thank you so much guys for watching. I'll see you guys in Saudi episode selanjutnya. Bye bye.